الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan mudzakarah kita masih berkaitan dengan fiqhul usrah, yaitu fikih keluarga. Masih dalam subbahasan tentang hal yang sesuatu yang mungkin terjadi dalam suatu keluarga setelah adanya pernikahan, boleh jadi akan adanya perpisahan. Kita sudah bahas beberapa poin-poin sebelumnya. Kali ini kita akan lanjutkan mulai dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang mungkin kita pernah hadapi atau barangkali juga pernah alami atau mungkin pernah menyaksikan tentang motif-motif talak. Kita tahu bahwa talak itu nanti ada kelasnya, nanti ada macamnya, hukumnya juga sudah kita terangkan. Ini sekarang motif-motifnya, karena ada yang motif emosi, ada yang motifnya karena mungkin kesal, ada yang motifnya karena mungkin memang sebal, ada yang mungkin motifnya karena memang bosan, ada yang mungkin motifnya karena memang mabok, lagi mabuk atau melindur barangkali, sehingga sampai mentalak. Asal melindur nalak istri, asal melindur nalak istri. Nah, apakah itu bisa sampai jatuh dihukumi hukum talak? Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqa'u minhu at-talaq, ay man yasihhu talaq. Siapa yang dikatakan atau siapa yang bisa dikatakan sah tolaknya, si laki-laki, kapan dia bisa dihukumi sah talaknya? Kalau dia melakukan cerai atau menceraikan istrinya. Dalam kondisi apa baru dihukumi dia itu sah talak? Dalam kondisi apa kalau dia itu bisa dihukumi sah cerainya, khususnya dalam penjatuhan ikrar talaknya? Seperti apa prosesnya? Ittafaqa al-ulama ala anna zawja al-aqila al-baligh al-mukhtar wa huwa alladhi yajuzu lahu an yutalliq wa anna talaqahu yaqa'. Bahwa ulama bersepakat semua orang yang si suami, yang namanya suami, orang yang berakal, suami berakal, dia juga dewasa, dia juga mukhtar. Mukhtar ini punya pilihan, bukan dipaksa. Nanti ada kategori motif menceraikan karena dipaksa. Apakah itu jatuh atau tidak? Nanti kita akan bicarakan. Orang yang punya pilihan itu mukhtar, bukan dipaksa. Wa huwa alladhi yajuzu lahu an yutalliq. Dia sehingga melakukan atau yang bisa kemungkinan memiliki hak atau memungkinkan atau memiliki hak untuk mentalak istrinya. Wa anna talaqahu yaqa'. Jelas hal ini, talak orang semacam ini adalah jatuh, sah. Fa idza kana majnunan. Tetapi kalau orang si laki-laki itu walaupun dia suami yang sah, majnunan, gila, lakinya gila, majnun, anta majnun, lakinya lagi gila, nalak istrinya, ini tidak termasuk dikategorikan sah selama gila. Tinggal nanti batasan lakinya gila sampai bertahun-tahun, ini bagaimana ini si istri? Nah, ini juga jadi persoalan. Au mukrahan, atau dipaksa. Nalaknya karena dipaksa, ditodong oleh si pencuri. Fa'il, kenapa itu dikategorikan atau dihukumi tidak sah? Fa'inna talaqahu yu'tabaru laghwan law sadara minhu. Tindakan yang dia lakukan itu, pentalakan yang dia lakukan itu dipandang sia-sia meskipun itu keputusan yang lahir darinya. Kenapa? Li'anna talaq tatasarrafu minat tasarruf
tasarrufatil lati laha atharuha wa nataijuha bi hayati zawjain. Talak itu, Pak, adalah suatu tindakan yang memiliki dampak dan memiliki pengaruh atau akibat ya terhadap kehidupan rumah tangga. Jadi harus ada tekad yang kuat, harus ada kemauan yang sungguh-sungguh, harus ada iradah, ya, keinginan yang memang ya sesuai dengan akal sehat. Ya, kalau tidak begitu, dia kan gak akal sehat berarti. Jangankan bicara talak, ya, pakai celana aja enggak dia. Jadi boro-boro ingat istrinya, ya, ingat malu juga sudah tidak ada. Kenapa orang yang termasuk melindur tidak termasuk? Ya, dikatakan sah melindur. Mama, sudah mama, kamu saya cerai malam ini juga lindur. Ya. Lagi ngelindur lagi. Ini tidak termasuk. Orang yang misalkan gila, tidak sadar, hilang akal, ini juga tidak termasuk. Orang yang dipaksa juga tidak termasuk. Ya. Wa hadza an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini berdasarkan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah, ya. Dianggap tidak dosa atau dihukumi tidak berdosa seseorang tersebut dari 3 macam perkara. Kalaupun dia melakukan sesuatu dalam kondisi yang 3 macam ini, pada kondisi yang seperti ini, kalaupun dia melakukan kesalahan, itu tidak dihukumi salah atau tidak dihukumi dosa. Yang pertama adalah anin naim hatta yastaiqidh, orang yang tidur sehingga dia bangun. Ya, orang tidur masih, berarti kan tadi melindur itu masih dalam keadaan tidur. Termasuk orang yang tidur itu bisa jadi nggak sholat itu nggak dosa, ya, dengan syarat, misalkan Pak Ade ya, tidur dari pagi, iya dari pagi, malam terus bangun karena hari apa? Hari Senin ya, bangun hari Rebo, yang ngebangunin enggak, ya, karena tidurnya mojok, ya, ngedengar speaker enggak. Ada petir di kuping pun enggak bergerak, ya. Tidur rupiah kolam, dia tidak kena kewajiban ya sholat. Lain halnya kalau tidur tapi masih ngedengar, itu tinggal tergantung kejujuran kita. Ya, kalau ini kalau memang benar-benar nggak ngedengar, gitu kan? Misalkan ditakdirkan oleh Allah kita suruh istirahat tidur sebulan nggak bangun-bangun, ya, katakanlah mati suri, gitu. Dibangunin juga nggak bangun-bangun. Disetrum juga diam aja, berarti udah hilang kesadaran, tapi napas masih ada. Nah, ini berarti masuk anak. Yang kedua, orang yang kalau melakukan kesalahan tapi dalam kondisi ya as-sawi hatta yahtalim, masih anak-anak. Ya namanya anak-anak memang ya masih banyak kesalahan, ya kita maklumi saja dan kita maafkan, cukup kita ingatkan. Itulah tandanya anak-anak sekalipun mencuri, ya karena masih anak-anak. Dihukum di kita di Indonesia ini berantar jelas, ya, bocah juga digarus terus, ya kan? Anak-anak juga rumahnya mau dipenjara terus, ya, padahal itu masih dimaafkan sehingga dia hatta yahtali, sampai dia usia balik baru itu bisa dijatuhi hukuman atau dikatakan divonis suatu kesalahan dosa. Yang ketiga adalah walil majnuni hatta yaqil, anak ya orang yang gila, ya, dalam kondisi gila melakukan kesalahan, melakukan kealfaan, melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang berlawanan dengan aturan, ini pun dimaafkan atau tidak berdosa sehingga dia akalnya kembali sehat. Ini dasarnya kenapa termasuk talak juga orang gila, ya. Kemudian orang yang melindur, termasuk orang yang juga tadi dipaksa, ini tidak dikategorikan jatuh talak. Walil ulama'i ara'un mukhtalifatun fil masailil atiyah nujmiluha fi ma yali. Dalam urusan perkara ini ulama berbeda-beda pendapat tentang ya motif-motif dijatuhkannya kalimat talak atau cerai oleh si suami terhadap istrinya. Yang pertama, ini ada 6 kondisi atau 6 motif. Ada namanya pertama tolakul mukroh, ya, tolakul mukroh. Yang kedua tolakus sakron. Yang ketiga tolakul hazil,
Yang kelima talaqul ghafil wasahi, dan yang keenam talaqul madbush. Kita artikan talaqul mukrah, yaitu tolak ya yang dilakukan karena dipaksa. Yang kedua talaqus sakran, yaitu tolak yang dilakukan ketika dalam keadaan mabuk. Ini motif-motifnya. Yang motif ketiga talaqul hazil, yaitu tolak yang dilakukan dengan cara main-main. Yang keempat talaqul ghadban, yaitu tolak yang dilakukan motifnya ya pada saat marah ya. Nah, ini kan banyak marah. Nah, yang ketiga waraja'ah, ya, rujuk. Laki, sudah mah yuk kita rujuk yuk. Ayo. Ada kelingking gitu ya. Oke deh. Ya, udah jadi. Ya udah hadiah sambil canda-canda gitu. Ya udah jadi rujuk. Jadi Nggak perlu apa namanya resmi ya. Jadi wahadzal hadisu lima rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wal Hakim ya Nabi Hurairah. Nah itu apa namanya ya, tetap apa? Tetap hal ini yang tolakul hasil ini tetap ikhtilaf ya, tidak mutlak seperti itu. Tadi kan sebagian jumhur ulama fuqaha berpendapat talak apa cerainya itu sah atau jatuh ya kalau dilakukan dengan cara main-main. Apakah nggak bisa digoyang lagi? Siapa yang berpendapat itu jatuh alias sah talaknya kalau dilakukan cara main-main? Minhum al-Baqir as-Sadiq an-Nasir wa huwa qawlu madhhabu Ahmad wa Malik. Idza anna haula'i yashtarituna law waqa'a talaq ar-ridha binutqi. Ini pun harus disyaratkan bahwa orang yang tadi main-mainnya itu dengan syarat dia jelas ngomongnya. Ya ngomongnya kalimatnya jelas. Ma, kamu mama bapak talak ya. Ditalak. Kalimat talaknya jelas. Ya, tapi main-main. Kalimatnya jelas dan objeknya juga jelas, dengar jelas, nggak samar-samar. Kalau misalkan nggak jelas, ya itu ya tidak berpengaruh apa. Dan ya, ada lagi wa dhahaba ba'du ahlil ilmi ila adam wuqu'i talaqil hasil. Sebagian ulama mensikapi atau menghukumi talaqul hasil ini tidak jatuh. Ya, tidak jatuh ya. Dengan catatan apa? Tidak jatuhnya inin tafatin niyah wal qasdu tubiral yaminul lagwa. Kalau memang dia tidak ada niat. Sebab ada yang main-main pakai niat, ada yang main-main dengan tidak ada niat sesungguhnya, dia cuma main-main ya. Dia kalimatnya mah bener gitu kan, paseng, kamu saya talak ya. Tapi canda-canda, kamu saya talak ya, udah saya talak aja sekarang dah. Udah ya saya talak ya, berkali-kali kan. Ya, tapi canda-canda. Kalau memang itu tidak ada hasrat, maksudnya tidak ada iradah, tidak ada qasdu, tidak ada maksud canda-candanya itu mentalak istri, ya, sebagian ulama ini tetap tidak menerima atau berpendapat itu yang main-main itu tidak dihukumi jatuh, ya. Karena yang main-main itu harus dia yaftaqiru ila niyah, butuh niat, ya. Harus butuh niat. Innamal a'malu binniyat wa yaqtadu dzalika iradatan zazimatan bi fi'lil mahzumi 'alaihi aw tarkahu. Kalau suatu perbuatan ya itu harus kalau memang dia ada keinginan yang mantap bisa dia tinggalkan, bisa juga dia lakukan. Jadi perlu ada niat. Ya. Yang dari sisi psikologis yang namanya orang bercerai itu sedikit secara psikologis itu ada istilah renggang atau tidak? Ya, kita sudah bahas itu pengertian talak di awal-awal dulu. Yang namanya pisah itu ada sedikit renggang ya. Yang namanya orang renggang apa masih ada terkesan mesra-mesra? Enggak. Iya kan? Jadi nggak nyambung ya. Jadi nggak nyambung. Sehingga tapinya talak tapi masih mesra ini, ya. Tapi masih canda-canda, makanya di situ berarti ya ulama di sini memperhatikan dari sisi psikologisnya itu tidak jatuh. Tidak jatuh. Cuman saja ya dia termasuk orang yang
dikategorikan ya mempermainkan aturan main gitu ya. Mempermainkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dipakai main-main ya. Karena khawatir itu bisa jatuh kepada ya kita ikhtiarnya jaga-jaganya jangan mempermainkan hal-hal yang memang rawan gitu kan. Nikah ya lain halnya kalau memang namanya salah itu tidak masalah, kayak di sinetron di TV atau di film-film itu namanya kan berbeda ya, nama aslinya siapa, bapaknya siapa, itu nggak nyambung. Tapi kalau beneran tapi main-main gitu, nah, ini akan bisa jadi berat. Wa amma talaqul mukhti wa huwa man arada takallum bi ghairi talaqin fasabaqa lisanuhu ilayhi faqad ra'a fuqaha al-ahnaf annahu yu'malu bihi qada'an wa amma dayana biha fala yaqa'u alaihi talaquhu ka zawjatuhu ala bi. Adapun orang yang keceplosan ya, ini juga sama dihukumi ya fala syai'a ya, tidak berpengaruh apa keceplosan. Dia sebenarnya tidak ada niat, misalkan langsung istighfar gitu ya, astagfirullah. Itu enggak, jangan usah takut. Ya, ceplosan. Ya, ngomongnya nyerocos saja. Udah sampai keceplosan istrinya ditalak. Itu tidak. Ya. Karena tadi yang takhirun niat, dia tidak berqasdu seperti itu. Ya, hatinya tidak berbicara begitu, tapi lisannya keceplosan itu juga. Wala syai'a. Tidak ada dan dihukumi tetap ya, la'ab, main-main saja. Nah, kemudian yang keempat adalah ya, apa tadi Pak? Talaqul ghadban. Talaqul ghadban. Talaq ya. Ghadban. Bukan ghadban. Ghadban. Talaqul ghadban ini dari kata ghadab, ghairil maghdub. Ghadab yang marahi atau yang dimurkai. Ghadab di sini maksudnya adalah tolak karena emosi, marah ya. Talaqul ghadban. Wal ghadban alladhi la yatasawwaru ma yaqulu wa la yadri ma yasduru anhu la yaqtalahu. Marah seseorang suami yang membuat ucapan kata-katanya tidak teratur dan membuat dirinya tidak sadar akan apa-apa yang muncul ya, ungkapan-ungkapan atau ya rangkaian kalimat yang dari lisan dia, la yaqau talaqu, tidak dihukumi jatuh. Ini marah. Ada kan orang itu biasanya kadang-kadang ya suami istri sampai meledak marahnya, ya, tapi sebetulnya dia tidak ada maksud, emosi, muka merah. Li'annahu maslubul iradah, karena dia tidak ada keinginan mentalak sebetulnya, cuman emosi ya. Emosi pada saat itu. Rawah Ahmad, hadisnya hukum ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah wal Hakim wa sahahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dasarnya dari kata Nabi, la talaqa wa la itaqa fil ighlaq ya. Tidak dihukumi ya, atau tidak ada talak, wala itaqa, dan tidak dihukumi benar suatu talak, wala itaqa, dan tidak dihukumi benar suatu pemerdekaaan budak fi ighlaq, dalam kondisi ighlaq. Apa itu ighlaq? Wa fussira al ighlaq bil ghadab, dalam kondisi marah. Jadi tidak dihukumi ya, jatuh talak dalam kondisi marah. Ighlaq juga bisa ditafsirkan al-iqra, dalam kondisi dipaksa. Ighlaq juga bisa ditafsirkan maknanya ya al-junun, ya, yaitu gila. Tidak sah talaknya ya dalam kondisi gila atau dipaksa atau al-ghadab. Makna ighlaq ya qala Nabi hadza kama qala Nabi. Haqiqatul ighlaq ayyughlaqa 'ala ar-rajul qalbuhu fala yaqsidul kalam aw ya'lamu la ya'lamu bihi ka'annahu in ghalaqa 'alaihi qasduhu wa iradatuhu. Ya. Ighlaq di sini adalah yang menyebabkan seseorang kondisi hatinya itu tertutup. Ya. Sehingga dia tidak sadarkan diri sampai ngomongnya juga ngaco akhirnya. Orang kalau marah itu ngaco. Ya. Apa aja diomong.
Sampai-sampai orang tuanya aja ditunjuk-tunjuk, yang nggak ada urusan apa, marahnya sama siapa. Ya kan? Ada orang sedikit aja udah sabar, kamu juga nih. Nah, gitu kan biasanya. Ya kan, kita maksudnya misahin, malah kita yang tunjuk-tunjuk. Ya. Nah, malah kita juga malah diserang. Ya karena udah ya itu akhirnya kemasukan setan juga kan. Jadi kesurupan gitu. Nah, kesurupan. Kullu ma la qasda lahu wa la ma'rifata lahu bima qala, ya, setiap apa atau semua yang keluar dari lisannya, ya, yang padahal dia tidak maksudkan itu, bahkan dia juga tidak ngerti apa yang dia katakan. Pas kita tanya setelah tadi dia marah, "Anda tadi ngomong apa?" Kita nggak tahu, saya juga tidak ingat. Nah, biasa kadang-kadang orang marah itu memang sedikit dirasuki, ya, namanya juga setan gitu. Ya, betul. Jadi emosi yang terlalu tinggi sehingga sampai keceplosan juga, ini dihukumi tidak jatuh. Kalau memang dia tidak niat. Kalau memang kita konfirmasi, apakah anda tadi ingat bahwa anda tadi menceraikan istri anda ketika anda marah? Ya, iya, saya sadar. Wah, berarti benar. Tapi kalau kita konfirmasi, apakah tadi anda sadar bahwa anda tadi ketika emosi sampai mengeluarkan kata-kata cerai kepada istri anda? Ah, saya ngomong begitu. Nah, berarti nggak benar. Tidak jatuh. Ini nggak sah. Nggak sah. Nah, Gitu. yang pertama sah. Kalau misalkan tadi ente sadar nggak? Tadi ente sampai melontarkan kata-kata talak. Emang iya benar. Gua tambahin lagi sekarang. Wah, itu berarti benar. Yes. Ya, berarti udah bukan ragu lagi. Tapi kalau kita konfirmasi, ya ternyata rasanya enggak. Nah, berarti itu nggak benar. Benar. Jadi dia di luar kesadaran dia, marah yang sangat memuncak. Al-ghadabu ala salasati aqsami. Marah itu ada 3 macam. Yang pertama, ya, ma yazilu al-aqla fala yashuru sahibuhu bima qala. Marah yang menyebabkan seseorang yang marah tersebut hilang akalnya sehingga tidak sadar akan apa yang dia katakan. Ada yang jawab marah ini saking apanya? Saking besar lain. Kalau bahasa modernnya namanya ngeranyas. Iya, ngeranyas. Iya kan? Sampai kena kepala, mukanya merah. Hilang, dia tidak sadar, dia sama dia diri sendiri aja udah kayak. Nah, ini marah. Wahada la yaqau talaquhu bila niza'. Ya. Yang model begini marah kalau seandainya dia kondisi seperti ini menceraikan, ini la yaqau talaq. Tidak dihukumi jatuh atau tidak dihukumi sah. Talak. Bila niza' tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kedua, ma yakunu fi mabadihi bihaitsu la yamnahu sahibahu min tasawwurihi ma yaqulu wa qasdihi fa hadha yaqau talaq. Marah, ya, yang pada dasarnya tidak berakibat hilangnya kesadaran orang. Marah yang pada dasarnya orang tersebut tidak menghilangkan kesadarannya, berarti masih sadar, Pak, ya? Ini marah di bawah tadi. Kalau tadi makan sampai hilang kesadarannya, ya. Tapi bukan gila, ya. Tapi bukan mabok. Pokoknya dia hilang kesadaran itu karena marah. Nah, ini di bawahnya lagi, marahnya itu masih dalam kondisi sadar, artinya tidak sampai lupa diri dia. Nah, yang begini bagaimana? Ya. Fahadha yaqau talaqu. Ini jatuh. Talaknya jatuh karena akal dia masih sehat dan masih katakanlah 75% gitu ya. Kalau tadi udah tinggal 25% gitu ya. Kalau saya ini masih jatuh. Marahnya marah masih merokok gitu ya. Masih sadar, masih menikmati. Kamu ini mau gini tapi masih telepon, masih SMS. Jadi kan masih sadar ya, masih nerima telepon, masih bisa balas SMS. Kan masih bisa pengen minum segala macam. Ya, orang kalau udah marah yang udah memuncak itu kan udah gak pengen apa-apa dia. Pengen yang marah terus. Nah, ini kalau yang marahnya masih setengah masih ada sadar, dia masih ingat siapa dirinya, ini bisa jadi jatuh. Ya, berarti dia dalam keadaan kondisi sadar. Yang ketiga, waraja'ah, ya, rujuk. Balik lagi. Sudah mah, yuk kita rujuk yuk. Ayo. Ada pelingi gitu ya. Oke deh. Ya, udah jadi. Ya udah dia sambil canda-canda gitu. Ya udah jadi. Jadi nggak perlu apa namanya resmi. Ya. Jadi wahadzal hadisu lima rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa
tetap apa? Tetap apa? Tetap hal ini yang tolakul hasil ini tetap ikhtilaf, ya, tidak mutlak seperti itu. Tadi kan sebagian jumhur ulama fuqaha berpendapat talak cerainya itu sah atau jatuh, ya, kalau dilakukan dengan cara main-main. Apakah nggak bisa digoyang lagi? Siapa yang berpendapat itu jatuh alias sah talaknya kalau dilakukan cara main-main? Minhum al-Baqir as-Shadiq an-Nasir wa huwa qawlu madhhab Ahmad wa Malik. Idza anna haula'i yashtarituna law waqa'a talaq ar-ridha binutqi. Ini pun harus disyaratkan bahwa orang yang tadi main-mainnya itu dengan syarat dia jelas ngomongnya. Ya, ngomongnya kalimatnya jelas. Ma, kamu mama bapak talak ya, ditalak. Kalimat talaknya jelas. Ya, tapi main-main. Kalimatnya jelas dan objeknya juga jelas, dengar jelas, nggak sama-sama. Kalau misalkan nggak jelas, ya itu ya tidak berpengaruh apa. Dan ya, ada lagi wa dhahaba ba'du ahlil ilmi ila adam wuqu'i talaqil hasil. Sebagian ulama mensikapi atau menghukumi talaqul hasil ini tidak jatuh. Ya, tidak jatuh. Ya. Dengan catatan apa? Tidak jatuhnya inin tafatin niyyah wal qasdu tubiral yaminul lagwa. Kalau memang dia tidak ada niat. Sebab ada yang main-main pakai niat, ada yang main-main dengan tidak ada niat sesungguhnya, dia cuma main-main. Ya. Dia kalimatnya mah bener gitu kan. Paseng. Kamu saya talak, ya. Tapi canda-canda. Kamu saya talak ya, udah saya talak aja sekarang dah. Udah ya saya talak ya, udah berkali-kali kan. Nah, ya. Tapi canda-canda. Kalau memang itu tidak ada hasrat, maksudnya tidak ada iradah, tidak ada qasdu, tidak ada maksud canda-candanya itu mentalak istri, ya, sebagian ulama ini tetap tidak menerima atau berpendapat itu yang main-main itu tidak dihukumi jatuh, ya. Karena yang main-main itu harus dia yaftaqiru ila niyyah, butuh niat, ya. Harus butuh niat. Innamal a'malu binniyat wa yaqtadu dzalika iradatan zazimatan bi fi'lil 'azmi 'alaihi aw tarakahu. Kalau suatu perbuatan, ya, itu harus kalau memang dia ada keinginan yang mantap bisa dia tinggalkan, bisa juga dia lakukan. Jadi perlu ada niat. Ya. Yang dari sisi psikologis yang namanya orang bercerai itu sedikit secara psikologis itu ada istilah renggang atau tidak? Ya, kita sudah bahas itu pengertian talak di awal-awal dulu. Yang namanya bisa itu ada sedikit renggang ya. Yang namanya orang renggang apa masih ada terkesan mesra-mesra? Enggak. Iya kan? Jadi nggak nyambung ya. Jadi nggak nyambung. Jika tapinya talak tapi masih mesra ini, ya. Tapi masih canda-canda, makanya di situ berarti ya ulama di sini memperhatikan dari sisi psikologisnya itu tidak jatuh. Tidak jatuh. Cuman saja ya dia termasuk orang yang dikategorikan ya mempermainkan aturan main, gitu ya. Mempermainkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dipakai main-main. Ya, karena khawatir itu bisa jatuh kepada ya kita ikhtiarnya jaga-jaganya jangan mempermainkan hal-hal yang memang rawan, gitu kan? Nikah ya lain halnya kalau memang namanya salah itu tidak masalah, kayak di sinetron di TV atau di film-film itu namanya kan berbeda ya, nama aslinya siapa, bapaknya siapa, itu nggak nyambung. Tapi kalau beneran tapi main-main gitu, nah, ini akan bisa jadi berat. Wa amma talaqul ukhti wa huwa man arada takallum bi ghairi talaqin fa sabaqa lisanuhu ilayhi faqad ra'a fuqaha wal ahnaf annahu yu'malu bihi qada'an wa amma dayana biha fala yaqa'u alaihi talaquhu ka zawjatuhu halal. Adapun orang yang keceplosan ya, ini juga sama dihukumi ya fala syai'a ya, tidak berpengaruh apa keceplosan.
keceplosan. Dia sebenarnya tidak ada niat, misalkan langsung istighfar gitu ya. Astagfirullah. Itu enggak, jangan usah takut. Dia keceplosan. Ya, ngomongnya apa nyerocos saja. Udah sampai keceplosan istrinya ditalak. Itu tidak. Ya. Karena tadi yang takhirun niat, dia tidak berqasdu seperti itu. Ya, hatinya tidak berbicara begitu, tapi lisannya keceplosan itu juga. Kalau saya tidak ada dan dihukumi tetap ya la'ab, main-main saja. Nah, kemudian yang keempat adalah ya, apa tadi Pak? Qalaqul ghadban. Qalaqul ghadban. Tolak ya. Ghadban. Bukan qalban, ghadban. Talaqul ghadban ini dari kata ghadab, ghairil maghdub. Ghadab yang marahi atau yang dimurkai. Ghadab di sini maksudnya adalah tolak karena emosi. Marah ya. Talaqul ghadban. Wal ghadban alladhi la yatasawwaru ma yaqulu wa la yadri ma yasduru anhu la yaqatalahu. Marah seseorang suami yang membuat ucapan kata-katanya tidak teratur dan membuat dirinya tidak sadar akan apa-apa yang muncul, ya, ungkapan-ungkapan atau ya rangkaian kalimat yang dari lisan dia, la yaqau talaqu, tidak dihukumi jatuh, ya, dimarah. Ada kan orang itu biasanya kadang-kadang ya suami istri sampai meledak marahnya, ya, tapi sebetulnya dia tidak ada maksud. Emosi, muka merah. Li'annahu maslubul iradah, karena dia tidak ada keinginan mentalak sebetulnya, cuman emosi, ya. Emosi pada saat itu. Rawah Ahmad, hadis hukum ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah wal Hakim wa sahahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dasarnya dari kata Nabi, la talaqa wala itaqa fil ighlaq, ya. Tidak dihukumi ya, atau tidak ada talak, wala itaqa, dan tidak dihukumi benar suatu talak, wala itaqa, dan tidak dihukumi benar suatu pemerdekaan budak fi ighlaq, dalam kondisi ighlaq. Apa itu ighlaq? Wa fussira al ighlaq bil ghadab, dalam kondisi marah. Jadi tidak dihukumi ya, jatuh talak dalam kondisi marah. Ighlaq juga bisa ditafsirkan al-iqra, ya, dalam kondisi dipaksa. Ighlaq juga bisa ditafsirkan maknanya ya al-junun, ya, yaitu gila. Tidak sah talaknya ya dalam kondisi gila atau dipaksa atau al-ghadab. Makna ighlaq ya qala Nabi ada kama qala Nabi. Haqiqatul ighlaq ayyughlaqa 'ala ar-rajul qalbuhu fala yaqsidul kalam aw la ya'lamu bihi ka'annahu in ghalaqa 'alaihi qasduhu wa iradatuhu. Ya. Ighlaq di sini adalah yang menyebabkan seseorang kondisi hatinya itu tertutup. Ya. Sehingga dia tidak sadarkan diri sampai ngomongnya juga ngaco akhirnya. Orang kalau marah itu ngaco. Ya kan? Apa aja diomong. Sampai-sampai orang tuanya aja ditunjuk-tunjuk, ya nggak ada urusan apa, marahnya sama siapa, ya kan? Ada orang sedikit aja udah sabar, kamu juga nih, gitu kan biasanya, ya kan? Kita maksudnya misahin, malah kita ditunjuk-tunjuk, ya, nah, malah kita juga malah diserang, ya karena udah apa ya, itu akhirnya kemasukan setan juga, kan? Jadi kesurupan gitu, nah kesurupan. Kullu ma la qasda lahu wa la ma'rifata lahu bima qala, ya, setiap apa atau semua yang keluar dari lisannya, ya, yang padahal dia tidak maksudkan itu, bahkan dia juga tidak ngerti apa yang dia katakan. Pas kita tanya setelah tadi dia marah, ente tadi ngomong apa? Kita nggak tahu, saya juga tidak ingat. Nah, biasa kadang-kadang orang marah itu memang sedikit dirasuki, ya, namanya juga setan itu, ya, godok. Jadi emosi yang terlalu tinggi sehingga sampai keceplosan juga ini dihukumi tidak jatuh. Kalau memang dia tidak niat. Kalau memang kita konfirmasi, apakah anda tadi ingat bahwa anda tadi menceraikan istri anda ketika anda marah? Ya, iya, saya sadar. Wah, berarti benar. Tapi kalau kita konfirmasi, apakah tadi anda sadar bahwa anda tadi ketika emosi sampai mengeluarkan kata-kata cerai kepada istri anda? Ah,
Saya ngomong begitu. Nah, berarti nggak benar ya? Berarti nggak jatuh. Ini nggak sah. Nggak sah. Nah, Gitu. yang pertama sah. Kalau misalkan tadi ente sadar nggak? Tadi ente sampai melontarkan kata-kata talak. Emang iya benar? Gua tambahin lagi sekarang. Wah, itu berarti benar. Serius. Ya, berarti udah nggak ragu lagi. Tapi kalau kita konfirmasi, ya ternyata perasaan enggak. Nah, berarti itu nggak benar. Benar. Jadi dia di luar kesadaran dia, marah yang sangat memuncak. Al-ghadabu ala salasati aqsami. Marah itu ada 3 macam. Yang pertama, ya, ma yazilu al-aqla fala yashuru sahibuhu bima qala. Marah yang menyebabkan seseorang yang marah tersebut hilang akalnya sehingga tidak sadar akan apa yang dia katakan. Ada yang jawab marah ini saking apanya? Show. Saking masalah lain. Kalau bahasa kulinernya namanya ngeranyas. Itu. Iya, ngeranyas. Iya kan? Sampai naik kepala, mukanya merah. Kelima. Hilang dia tidak sadar dia sama dia diri sendiri aja udah gak ingat. Nah, ini marah. Wal apa namanya? Wa hada la yaqau talaquhu bila niza'. Ya. Yang model begini marah kalau seandainya dia kondisi seperti ini menceraikan, ini la yaqau talaq. Tidak dihukumi jatuh atau tidak dihukumi sah. Salah. Bila niza' tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kedua, ma yakunu fi mabadihi bihaitsu la yamna'u sahibahu min tasawwurihi ma yaqulu wa qasdihi fa hadha yaqau talaq. Marah ya, yang pada dasarnya ya, tidak berakibat hilangnya kesadaran orang. Marah yang pada dasarnya orang tersebut tidak menghilangkan kesadarannya, berarti masih sadar Pak ya. Ini marah di bawah tadi. Kalau tadi makan sampai hilang kesadarannya. Ya. Tapi bukan gila. Ya. Tapi bukan mabok. Pokoknya dia hilang kesadaran itu karena marah. Nah, ini di bawahnya lagi, marahnya itu masih dalam kondisi sadar. Artinya tidak sampai lupa diri dia. Nah, yang begini bagaimana? Ya. Fahada yaqau talaqu. Ini jatuh. Nah, talaknya jatuh karena akal dia masih sehat dan masih katakanlah 75% gitu ya. Kalau tadi udah tinggal 25% gitu ya. Kalau saya ini masih jatuh. Marahnya marah ya, masih merokok gitu ya. Masih sadar, masih menikmati. Kamu ini mau gini tapi masih telepon, masih SMS. Jadi kan masih sadar ya, masih nerima telepon, masih bisa balas SMS. Kan masih bisa pengen minum segala macam. Orang kalau udah marah yang udah memuncak itu kan udah gak pengen apa-apa dia. Pengen yang marah terus. Nah, ini kalau yang marahnya masih setengah masih ada sadar, dia masih ingat siapa dirinya, ini bisa jadi jatuh. Ya berarti dia dalam keadaan kondisi sadar.